Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini kita bersama si Super Biru ini lagi. Kali ini saya mau bahas tentang hubungan mesin dengan perjalanan jauh teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman yang ngikutin video saya dari awal pasti tahu kan, saya sering banget melakukan perjalanan jauh dengan motor ini. Bahkan saya pernah sampai ke Indramayu dari Bandung PP naik motor ini tanpa ada trouble sedikit pun. Oke, jadi banyak yang bertanya, Kang, rahasianya apa sih Vespa-nya kok bisa staminanya bagus gitu ya. Nah, saya kali ini akan ngasih tahu sedikit tips and trick buat teman-teman supaya tahu gimana caranya atau gimana ngebedain mesin Vespa kalian tuh sanggup untuk berjalan jauh apa enggak gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri lah, kita sebagai pengendara motor tua yang namanya rasa was-was atau rasa khawatir ketika perjalanan jauh menggunakan motor yang umurnya udah puluhan tahun ini pasti ada kan dalam diri kita gitu. Kita takut mogok, takut trouble. Nah, pasti itu ada aja kepikiran seperti itu ya. Walaupun kalau Vespa kita nggak perlu khawatir, mogok saya jamin pasti ada yang bantuin. Nggak cuman motor Vespa doang, motor lain juga. Kalau ngeliat Vespa mogok biasanya dibantuin gitu. Itu enaknya naik Vespa. Tapi nggak ada salahnya kita buat prepare sebelum perjalanan jauh. Nah, jadi sebelum perjalanan jauh tuh yang saya saranin memang teman-teman wajib untuk general check up ya, ngecek semua komponen-komponen mesin, kaki-kaki, kelistrikan, itu semua harus teman-teman cek ya sebelum melakukan perjalanan jauh. Tapi ada 4 cara, saya punya 4 cara gimana caranya mendeteksi tanpa harus ke bengkel buat tahu mesin kalian itu layak buat jalan jauh apa enggak. Ini versi saya ya teman-teman, jadi kalau ada yang nggak setuju atau mungkin ada yang punya pendapat lain ya silahkan sharing di kolom komentar ya. Nah, cara pertama itu kalau saya lihat di lantai tempat kalian parkir. Kalau di lantai kalian itu banyak oli atau ada oli netes, berarti something happen dengan mesin kalian. Itu biasanya yang paling ringan itu mulai dari baut pembuangan olinya itu dol atau slack, atau dia nggak ada sealernya, lupa dikasih seal tip. Dan yang paling berat itu rengkes kalian retak gitu. Nah, ya mulai diperiksa aja gitu. Kalau cuman baut itu gampang, mudah sekali. Tapi kalau sampai rengkes retak dan kalian bawa motor kalian jalan jauh dengan kondisi rengkes retak, ya berdoa aja semoga Tuhan memberikan keselamatan kepada kalian gitu, karena sangat bahaya banget gitu. Jadi makanya di awal video saya bilang tetap periksa ke bengkel, walaupun video ini isinya cara mendeteksi mesin kalian layak atau enggak jalan jauh tanpa harus ke bengkel ya. Jadi tetap bengkel itu nomor 1, ngecek itu nomor 1, prepare itu adalah wajib buat kita semua ketika perjalanan jauh. Oke, jadi itu nomor 1, cek aja di bagian tempat parkir teman-teman. Kalau ada oli itu persiapkan sebelum kalian touring, sebelum kalian jalan jauh persiapkan. Kecuali oli yang di bagian sini teman-teman. Ini sebenarnya bukan oli sih. Nah, ini tuh dia kayak semacam apa ya, munceratan bensin yang keluar dari belakang mangkok karbu. Ini normal selama dia nggak basah ya, nggak becek. Ini normal. Tapi kalau becek itu tandanya karbu kalian udah mulai error atau isepan kalian kena. Nah, ini kalau cuman kering seperti ini, kering lembab gini, basahnya dikit-dikit, ini masih normal. Ini biasanya setelan karbunya sedikit boros ya. Emang sengaja kalau saya setelan karbu agak diborosin sedikit karena emang motor ini lebih sering saya pakai untuk touring. Itu yang pertama ya, cek bagian kolong ada oli netes atau enggak. Nah, yang kedua, sebenarnya ini saya sendiri yang nemuin, tapi biasanya ini ampuh ya. Kalau Vespa teman-teman udah mulai susah di starter atau malah bahkan terlalu gampang di starter ketika pagi-pagi ya, saya ngomong pagi-pagi gitu, itu biasanya karburatornya udah mulai ada tanda-tanda minta diganti. Nah,
penjelasannya gimana, kenapa di starter terlalu gampang malah aneh gitu, bukannya bagus ya. Oke, jadi gini penjelasannya teman-teman. Kalau misalkan mesin karburator masih pagi atau udah lama nggak dinyalain, itu biasanya akan kering. Nah, ketika kering dia butuh ditambah suplai bensinnya dengan cara tarik cuk, atau misalkan ada juga yang pakai cara konvensional ya dimiringin gitu. Itu penjelasannya supaya karbunya basah atau dapat suplai bensin yang cukup untuk nyalain motor. Nah, ketika karbu kalian normal, itu normalnya sebenarnya kalau pakai cuk ya, kita bicara pakai cuk, itu 2 atau 3 kali engkol baru nyala. Itu normal. Tapi kalau kalian tarik cuk langsung nyala, itu berarti entah karbunya mulai error, biasanya di pelampungnya, dekselnya, atau setelan karbu kalian terlalu boros gitu teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan terlalu susah nyala, itu berarti karburatornya benar-benar ngaco. Itu biasanya bensinnya banjir atau malah bensinnya nggak turun. Nah, itu biasanya di bagian dekselnya atau bahkan di bagian jeroannya gitu teman-teman. Jadi dari hal sesimpel itu, cara kita nyalain motor, kalau motor kita terlalu gampang atau terlalu susah dihidupin, itu pun bisa jadi indikasi mesin kalian bermasalah. Nah, emang ada ngaruhnya kalau misalkan mesin terlalu gampang atau terlalu susah dinyalain. Mungkin kalau dalam perjalanan jarak dekat nggak terlalu masalah, tapi mungkin di perjalanan jauh kalian bakal nemuin masalah gitu. Contoh misalkan busi kalian terlalu cepat mati karena setelan karbunya boros gitu kan. Otomatis busi pasti cepat hitam dan bakalan cepat mati. Tuh, terus kalau bensin kalian terlalu irit atau bahkan macet, ya otomatis pasti mogok. Namanya juga nggak ada suplai bensin, ya kan? Kalian harus bongkar karbu lagi, atau misalkan harus setting lagi gitu kan. Itu kan cukup repot ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga, perhatiin bunyi-bunyian yang ada di mesin gitu. Bunyi-bunyian yang di mesin itu hanya boleh ada bunyi mesin aja, bunyi gesekan antara seher dengan dinding silinder ya, itu aja gitu. Nah, cara mendeteksi bunyi-bunyi aneh itu gimana? Kalau misalkan teman-teman lagi langsam seperti ini, ada bunyi klotok atau kretek terlalu terlalu keras, itu berarti lahar-lahar kalian udah mulai bermasalah. Bisa lahar kruk as, bisa lahar yang lain, atau bahkan gigi-gigi kalian posisinya juga udah nggak normal gitu ya. Nah, itu harus dicek juga. Nah, ini agak berat ini emang. Nih saya kasih contoh ya. Kita nyalain dulu mesinnya. Nah, kalau kalian dengar ya seperti ini bunyi mesin yang normal, nggak ada bunyi berlebihan ya teman-teman. Nah, kalau yang ngik-ngik itu bunyi jok nih. Biasa motor udah jadul mah joknya ada aja gitu. Tapi yang normal seperti ini. Kalau kita gas, nah suara mesin halus. Ketika ditarik gas juga dia langsung ngegas, nggak delay dulu, nggak berebet dulu, langsung narik. Tuh. Nah, ini ciri-ciri mesin Vespa kalian itu sehat. Kalau kita tarik koplingnya, nah bunyinya juga halus. Oke, nah jadi itu yang harus teman-teman cek. Karena lahar-lahar ini kalau sampai bermasalah, sampai lepas atau sampai hancur di jalan, itu kalian harus bongkar mesin. Dan itu pekerjaan yang sangat merepotkan. Apalagi kalian nggak bawa kunci dan kalian nggak bisa bongkarnya. Karena jujur aja saya juga nggak bisa bongkarnya. Mau bawa kunci sekumplit apa juga, saya kalau disuruh ganti lahar nggak bisa gitu teman-teman. Dan saya saranin pergantian lahar itu dilakukan di bengkel, dan sebaik-baiknya itu kalian lakukan sebelum touring. Kalau memang udah ada gejala-gejala mau rusak, daripada rusak di jalan mending diganti aja sekalian gitu. Lebih baik kita keluar uang sedikit daripada nanti di jalan kita repot. Bukan cuma diri kita yang repot, kalau kita rombongan juga ngerepotin orang lain,
Lebih baik kita yang sadar diri teman-teman. Gitu. Kita touring buat have fun, bukan buat repot, bukan buat cari masalah ya, gitu. Oke, jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu lebih ke bagian lain, bukan mesin ya. Saya saranin teman-teman itu cek kaki-kaki. Kalau kaki-kaki kalian nggak ada bunyi, itu insya Allah perjalanan kalian juga aman. Nah, cek kalau misalkan shock breaker mulai ada bocor, mulai ada oli keluar dari sini, segera ganti. Gitu. Kalau roda diputar seperti ini, dia nggak lancar, segera ganti laharnya. Atau kalau dia goyang-goyang kanan kiri, bisa jadi dari velgnya udah peang, udah nggak center. Atau bisa juga dari as rodanya juga bisa, as ayun juga bisa. Nah, segera cek teman-teman. Nah, perputaran roda yang bagus itu seperti ini, dia akan jalan terus. Itu menandakan perputaran rodanya lancar gitu. Nah, sama saran saya, selalu pastikan di tromol bagian belakang ini terpasang paku pengaman baut roda teman-teman ya. Nih, pakunya seperti ini bentuknya. Pastikan teman-teman pasang itu ya, karena andai kata amit-amit terjadi apa-apa, bautnya longgar, teman-teman masih bisa berhenti ke pinggir walaupun dengan roda goyang-goyang, tapi paling nggak teman-teman punya kesempatan buat minggir. Daripada bannya lepas, ngegelundung ya kan, nggak ada kesempatan buat minggir tuh. Gitu. Jangan sampai kayak film-film warkop ya, tiba-tiba ban belakang kalian nyusul motor, itu kan kocak banget gitu ya. Iya, kalau kocak, kalau cilaka mah aduh, jangan sampai deh gitu. Periksa kaki-kaki, jangan lupa, karena kaki-kaki juga bagian penting, bagian vital. Bukan hanya sekedar mesin, tapi kaki-kaki juga salah satu peranti pendukung keselamatan kalian. Rem juga jangan lupa teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau cerita dikit tentang spesifikasi mesin ini, singkat aja. Ada juga yang nanya soalnya, Kang, Vespa-nya diapain aja mesinnya? Jadi mesin Vespa ini nggak diapa-apain. Ini Vespa murni standar, full original part dan mesin. Nggak pernah diapa-apain, nggak pernah dibobok-bobok sana sini, nggak pernah diapa-apain. Pokoknya semua standar. Kopling masih 6, bloknya masih lubang 2, ukuran sehernya 2M. Udah, pengapian semua standar platina. Nggak ada upgrade sama sekali. Bukan satu-satunya, ada 2 bagian yang saya upgrade di Vespa ini. Ada 2 bagian, itu cuman karburator saya pakai 2020. Terus knalpot saya pakai knalpotnya dan motor Excel yang gendut ya tabungnya. Nih kita lihat, jadi saya nggak pakai lagi knalpotnya super nih. Oh, dia lebih gendut gitu, karena dia lebih ngeplong tenaganya teman-teman kalau kita pakai yang punya Excel gitu. Cuman resikonya ya kalau di jalan jelek atau jalan bumpy, ada polisi tidur tinggi, sering ngebaduk gitu. Apalagi berat saya lumayan berat ya, jadi ya itu paling resikonya itu aja. Tapi ke nafas mesin semua enak, nggak ada efek negatif juga ke mesin. Jadi ya cuman itu aja yang saya upgrade ya, karburator dengan knalpot teman-teman. Nah, oke, paling segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan bisa ngebantu, bisa meminimalisir kekhawatiran teman-teman juga akan touring naik motor tua. Intinya begini, yang penting teman-teman pede dengan motornya, apalagi kalau kalian udah megang motornya cukup lama ya, itu biasanya kerasa gitu sama kita tanda-tandanya nih motor siap buat jalan jauh apa enggak. Itu biasanya lebih ke dari feeling kitanya, kerasa nggak gitu. Nah, video ini tuh saya cuman sekedar sharing gimana cara saya ngelihat motor ini dia siap apa enggak untuk jalan jauh gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak khawatir berlebihan lagi ketika mau touring naik Vespa. Mudah-mudahan juga yang mau touring perjalanannya lancar, nggak ada trouble apapun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like kalau suka videonya, jangan lupa juga di share dan subscribe juga. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, insya Allah nanti saya balas. Paling segitu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.